Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Untuk siapa disediakan Allah ini? Uiddat lil muttaqin. Disediakan untuk orang yang satu, muttaqin. Nama sifatnya takwa. Orangnya muttaqin. Kalau banyak muttaqun, karena ada huruf lil di belakang, huruf jar, lil muttaqin. Untuk orang yang takut. Takut. Itulah khotib Jumat berpesan 5 rukun khutbah Jumat. Laki-laki wajib tahu rukun khutbah, karena kalau dia sholat nanti ada khotib tak datang, dia bisa menggantikan. Pertama rukun khutbah alhamdulillah, yang kedua sholawat, yang ketiga ayat, yang keempat wasiat takwa, yang kelima doa. Laki-laki mesti ingat itu, karena dia nanti mana tahu datang ke sebuah kampung tak ada khotib, lalu kata protokol karena tak ada khotib kita sholat zuhur, maka dia naik ke atas untuk menyelamatkan kampung itu. Cukup baca 5 alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Cukup 5 rukun sah. Makanya di Rimbo Panjang tak ada pakai bahasa Indonesia. Khutbah itu 5 rukun saja. Naik khotib. Tapi sebelum sholat Jumat ada ceramah. Jadi di Rimbo Panjang itu pakai khutbah bahasa Arab. Sebelum itu khotibnya ceramah dulu, habis itu azan masuk waktu Jumat, barulah sholat Jumat, khutbahnya pakai bahasa Arab. Yang penting 5 rukun. Kalau sampai tidak cukup 5 rukun, batal khutbah. Kalau batal khutbah, batal sholat. Batal sholat Jumat berganti dengan sholat zuhur. Salah satu dari wasiat khutbah Jumat adalah usikum wa nafsi bitaqwallah. Takutlah kepada Allah. Ini hari libur, hari Sabtu. Kenapa orang datang sholat subuh? Jawabannya satu, karena takut. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya pulang dari Simpang Gelombang tadi malam jam 2, bangun jam 4. Saya baru tidur 2 jam. Makanya semalam ada orang minta saya ceramah, Ustadz kasih saya 4 masjid di Pekanbaru. Nah, saya tak ngisi pengajian. Saya di Pekanbaru hanya mengisi 1 pengajian saja, Masjid Pasar Bawah, Masjid Raya Pasar Bawah, pengajian hadis kitab Arba'in Nawawi. Oleh sebab itu kita datang ini karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqullah. Kalau suami takut kepada Allah, maka dia tidak akan selingkuh. Kalau istri takut kepada Allah, maka dia tidak akan menyia-nyiakan amanah anak. Kalaulah guru takut kepada Allah, maka dia tidak akan curang memberikan jawaban kepada siswa di lokal, hanya ingin memenuhi target kepala sekolah. Kepala sekolah takut kepada Allah, dia tidak akan curang hanya untuk memenuhi target kepala dinas. Kepala dinas takut kepada Allah, dia tidak akan curang hanya untuk memenuhi target bupati, wali kota, gubernur. Ustadz kalau takut kepada Allah, dia tidak akan main-mainkan ayat dan fatwa untuk menjilat penguasa, menyenangkan hati orang banyak. Pedagang kalau takut kepada Allah, dia tidak akan curang timbangan. Timbangan beras yang 1 kilo kita bawa ke rumah rupanya 9,5 on. Yang membeli beras hari itu 10 orang, maka dia sudah curang 5 kilo 1 hari. 10 hari dia berjualan, berarti sudah curang 50 kilo. Berarti 1 bulan dia sudah curang 5 kilo kali 3, 15 kilo dia makan haram selama sebulan. Lalu duit 15 kilo tadi dibawanya ke masjid, dimakannya masuk menjadi darah daging, diberikannya ke istri, kepada anak.
gara-gara tidak takut kepada Allah. Orang menjadi curang. Orang tidak takut kepada Allah menyogok untuk menjadi pegawai, untuk menjadi PNS, untuk menjadi polisi, untuk menjadi tentara, untuk menjadi anggota legislatif, karena tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokok pangkal kajian dalam Islam adalah takut. Semua ibadah ini ada tujuannya. Tujuan daripada puasa takut. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takut. Tujuan daripada sholat takut. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kalau sudah sholat takut melakukan fahsya dan munkar. Tujuan daripada haji takut. Orang kalau sudah haji pasti takut 3. Fala rafatha, jangan melakukan rafas. Rafas seksual. Wala fusuqa, jangan melakukan fusuk, fasik, perbuatan yang tak baik. Wala jidal, lidahnya tak kasar, mencaci maki, sumpah serapah, amun, kelahi. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, jangan kalian rusak perbuatan baik bil manni, karena mengungkap-ungkap, mengungkit-ungkit, wal adha, menyakiti hati orang lain. Qaulun ma'rufun, kata-kata yang baik, khairun, lebih baik, min sadaqatin, qaulun ma'rufun, kata-kata yang baik, wa maghfiratun, pemberian maaf, khairun, lebih baik, min sadaqatin, daripada buat baik, yatsma'uha adha, tapi menyakiti hati orang lain. Jadi pokok pangkal dari ajaran Islam ini adalah takut. Qabil mau membunuh Habil. Datang Qabil membawa batu besar mau ditimpakannya ke kepala saudaranya. Apa kata Habil? La imbasatta ilayya yadaka litaqtulani, kalau kau ulurkan tanganmu untuk menimpakan batu besar itu ke kepalaku, wahai saudaraku Habil, Qabil, ma ana bi basiti yadi ilaika liaqtulak, aku tak akan balas. Mau kau timpakan, timpakanlah, aku tak balas. Kenapa? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Oleh sebab itu maka tanamkanlah ke dalam diri anak-anak kita takut kepada Allah. Tak ada gunanya banyak pengajian kalau tidak menanamkan takut kepada Allah. Tak ada gunanya S1, S2, S3, profesor, doktor kalau tidak takut kepada Allah. Tak ada gunanya masuk apapun jabatan kalau tak takut kepada Allah. Tak ada gunanya banyak pengajian, banyak buku, hebat baca kitab kalau tidak takut kepada Allah. Daftarkanlah anak anda ke pesantren sekolah terpadu ini. Nanti kalau tamat bisa lulus Universitas Indonesia tanpa tes. Bagus. Tapi yang paling penting adalah masukkanlah anak anda ke sekolah ini. Kalau dia tamat, dia akan takut kepada Allah. Karena puncak daripada ajaran Islam ini adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.